Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG, jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar PPL 1, materi tentang Kerajaan Islam dengan metode PJBL di kelas 10 BDP 2. Ayo kita mulai, ikuti saya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silahkan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita lancar, mudah, dan ilmunya bermanfaat. Untuk berdoa silahkan dipimpin. Ryan mungkin, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kita belajar sejarah hari ini. Bagaimana, mau pembelajaran diskusi, ceramah, atau praktek, atau mau gimana? Praktek. Suka project. Oke, kita praktek hari ini sesuai dengan karakter SMK. Kita hari ini akan bikin project ya. Oke, alhamdulillah. Ya, kita cek kehadiran dulu lah. Cek kehadiran. Oke, untuk hari ini yang ini hadir semua ya? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Oh, lengkap. Alhamdulillah lengkap. Bapak. Begini, kita tadi kan sudah memilih untuk diskusi. Lalu Bapak tayangkan, ini sudah ada tayang gambar bendera ini. Gambar apa? Bendera Indonesia. Alhamdulillah. Kita tinggal di negara Indonesia. Lanjut. Ini? Bendera Palestina. Agamanya banyak? Sekarang sedang terjadi konflik. Mudah-mudahan Palestina dimudahkan, dimenangkan, diamankan kan? Amin. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini apa ini? Oh, bendera Brunei. Negaranya berbentuk kesultanan. Oke, kita tarik lagi. Nah, ini gambar masjid. Di mana di Aceh? Ada yang tahu Aceh? Di Aceh ada kerajaan Islam dulu? Ada. Baiklah, kita akan membahas tentang kerajaan. Adakah yang tahu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia? Ada yang tahu? Tadi disebutkan apa? Aceh. Kerajaan Islam yang pertama di Nusantara apa? Samudra Pasai. Yang kedua? Alhamdulillah. Terus di Kalimantan ada? Kerajaan apa? Kalau di Jawa yang terkenal kerajaan apa? Demak. Nah, dan banyak lagi kerajaan lainnya nanti akan kita bahas. Untuk pertama kali kita membahas kerajaan yang pertama di Indonesia dulu, yaitu Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Alhamdulillah. Nah, lalu kita membahas tentang kerajaan tersebut. Tentu ada. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ada kesultanan? Tentu ada. Di mana? Ada di Aceh, Samudra Pasai. Kapan? Nah, akan kita gali. Kemudian apa buktinya? Nanti ada kita pelajari dan kita buat project tadi kan. Kemudian siapa saja rajanya? Nah, kita kan sudah pernah belajar seperti kerajaan Hindu-Buddha kemarin. Lanjut ya. Nah, ini gambaran tentang kerajaan kesultanan Islam. Karena kalau kerajaan identik dengan Hindu-Buddha, tapi kalau kesultanan identik dengan Islam. Pertama, Samudra Pasai. Itu gambarannya, tapi tidak seperti itu juga. Ini cuma sekedar gambaran istana masa lalu. Sedangkan ini adalah Kesultanan Aceh.
Oke. Nah, di mana lokasinya? Kapan keberadaan itu? Apa sumbernya? Siapa saja sultannya? Seperti tadi, maka inilah yang akan kita buat, kita pelajari, kita analisa. Karena kita hari ini menganalisa tentang 4 poin ini. Lokasi, waktu, sumber sejarah, dan siapa saja sultan yang memerintah. Oke. Nah, lalu nanti akan kita buat min mapping poster di karton. Di sana ditempeli tulisan-tulisan yang memuat nama kesultanan, lokasi kesultanan, sumber sejarah, sultan-sultan yang memerintah, kemudian waktunya nantilah. Nah, di sini ada videonya nanti, videonya yang disimak untuk menjadi bahan membuat min mapping, ya kan? Kita hari ini belajar tentang Kesultanan Islam ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya peserta didik Buhan Pian Seberataan inilah bisa menganalisis, mencari tahu, mengetahui, menerjemahkan dan sebagainya. Intinya menganalisis di mana lokasi dari kerajaan atau Kesultanan Aceh dan Pasai tersebut. Yang kedua, kapan waktu masa keberadaan kerajaan atau kesultanan tersebut. Yang ketiga, siapa saja raja-rajanya atau sultannya. Yang keempat, sumber sejarahnya apa saja. Nah, jadi supaya mengetahui tentang hal tersebut, itulah tujuan pembelajaran kita. Mari kita mulai pembelajaran ini. Karena ini berupa proyek, maka kita memerlukan kelompok. Setiap kelompok akan diberi satu proyek untuk membuat min mapping. Min mapping ini akan Anda isi, kemudian dikerjakan, kemudian dipresentasikan nanti. Kemudian ada juga nanti Bapak sambil menilai keaktifan kalian ketika berkelompok. Bapak juga nanti akan menilai asesmen terakhir atau penilaian terakhir dengan memberi soal. Nah, seperti itu. Oke. Sudah? 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 Nah. Oke. Nah, dari 4 kelompok ini masing-masing akan Bapak bagikan bahan dan alat untuk pembuatan proyek kita. Nah, ini Bapak acak aja lah, Bapak acak aja. Nanti di dalam ini nanti dapat apa, kerajaan kesultanan apa nih? Tolong diambil. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, oke, 3 di sini. Nyatakan kelompok 3, nama-namanya 4 di sini. Nah, 4 di sini. Oke. Nah, kita cek dulu tugasnya. Nah, kita cek tugasnya, oke. Kita membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Silakan dibuka. Di dalamnya itu sudah ada kertas-kertas yang sudah siap. Sudah berpotong. Kalau belum potong, di sana ada gunting, ada spidol, ada lem. Lemnya ada? Ada. Kalau ada lem, pinjaman lah. Oke. Nah, di sana ada spidol. Hari ini kita membuat min mapping. Min mapping itu adalah berupa kertas tempelan di karton yang untuk proyek kita. Tempelan di karton yang berisi tentang 4 tadi. Nama kerajaan, sumber sejarah, raja-raja, lokasi dan tahun. Nanti ditempel masing-masing di kertas seperti ini. Nah, ini contoh kertasnya lah. Contoh kertasnya masing-masing. Posisinya seperti ini. Posisinya bukan berdiri. Nah, di situ ada 4, nanti bikin seperti ini. Nah, di sini ada foto kerajaan, nama kerajaan. Di sini lokasi, waktu, nama raja-raja dan apa satunya? Sumber sejarah. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, nanti di bawah dituliskan nama kelompok 1, namanya siapa-siapa. Langsung aja tanpa kertas pelapis, di kartonnya aja. Karton. Kalau di sini kan menggunakan kertas pelapis, lemnya ada. Oke? Bisa? Nah, kita sepakati dulu waktunya, oke? Penjelasan sudah dibuka masing-masing? Dah. Siapkan buku paket. Oke, ada. HP-nya ada, dibuka. HP-nya itu di situ ada buku, elektronik buku Anda yang mana ada pembahasan tentang Samudra Pasai dan Aceh. Siapkan HP-nya. Kemudian nanti Bapak cantumkan link dan sambil melihat video ya. Di video itu nanti tayangkan, oh ini sumber sejarahnya di sini sambil mengerjakan, oke? Paham? Nah,
Jadi kita sepakati waktunya. Waktu pengerjaan ini mulai menggali materi, menulis, sampai menyelesaikan nempel-nempel sampai selesai itu sekitar 20 menit lah. 20 menit selesai. Karena itu mudah saja, tidak ada rumit. Pasti dapat karena di sumber sejarah semuanya ada situ. Kemudian dipahami proyeknya, perintahnya sudah paham? Paham? Alhamdulillah. Kan kita sudah pernah melakukan kan yang dulu. Tapi ini bedanya dengan mind mapping. Kemudian kalau begitu silahkan kita mulai pengerjaan ini. Bapak sambil kontrol keliling-keliling sudah pas saja. Kalau belum mengerti bisa sambil ditanyakan. Nanti presentasi kalau bisa secepatnya. Ketika presentasi nanti ada maju beberapa orang, 2 orang memegang karton mind mapping, 1 orang membacakan, 1 orang jadi kameramen untuk dokumen kita bahan pembelajaran berikutnya. Nah, siap? Siapkan buku, HP, spidol, pulpen dan sebagainya sudah siap? Ayo, mari kita mulai mengerjakan mind mapping tentang Kerajaan Aceh dan Samudra Pasai. Dipersilahkan. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Oke, silakan. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh. Dan Nah, sambil disimak video untuk melihat. Kerajaan ini didirikan oleh Morasilu pada tahun 1297. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gundul, Aceh Utara. Jadi Bapak sambil diskusi, jangan diam karena keaktifan itu ada nilainya. Sambil berbicara saja, cuma jangan nyaring lah. Oke. Ya. Jadi bagi tugas ya. Raja tersebut terdapat nama Sultan Pasai di negeri Cina. Namun, sumber-sumber Cina, informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusannya Cilor India Barat pada tahun 1282 Masehi. Itu Pasai lah, Samudra Pasai. Nah, video ini Bapak kirimkan ke grup WA kelas kita. Nanti kalau masih belum jelas bisa dibuka ya. Ya. Nah, itu tentang Samudra Pasai. Satu lagi Bapak tayangkan tentang Aceh ya. Kalau ini kan sebentar nih. Untuk memperjelas bisa dibuka HP masing-masing, nanti di grup Bapak kirimkan untuk video. Kita buka lagi Aceh ya. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1496 Masehi. Indonesian History, kerajaan ini pun didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Jaya, Peguan, Keliki sampai dengan Nakur. Oke, alhamdulillah. Waktunya lah 20 menit udah selesai. Lemnya ada lem? Gunting ada? Oke, di sini lem ada? Ayo, sip. Lem ada? Di sana lem ada? Ada? Oh, ada. Oke. Kalaunya belum lengket, minjam lah. Sambil diperhatikanlah salah satu dari anggota kelompok menunjang materi. Iskandar Muda. Pada saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras untuk kerjasama yang ditawarkan oleh Asing. Bahkan, ia sudah paham dengan trik asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama pun Bentar. Ini di sini ditulisin nama kelompok berapa nih? 3 orang-orangnya lah, tulisilah. Oke, namanya si Ano, Acil, sana di situ. Oke, ya. Nah, setelah ditempel di ujung tuh kita tulisin nama-nama kelompok lah. Nama orang-orang dalam kelompok maksudnya. Kelompok berapa? 2 kan? Oke. Nah, nama-nama ininya kayaknya di ujung situ atau di ujung sini nama-nama anggota kelompok. Oh, bisa, terserah aja, yang penting jelas terlihat. Oke. Di buku ada? Ada kan? Ada. Halaman berapa kan kemarin? Ah, baik. Ada di kolom-kolom itu. Oke. Ini sambil mengerjakan tugas, Bapak bagi LKPD-nya ya. LKPD lembar kerja peserta didik. Ada 2.
ada per siswa, per individu, ada per kelompok. Nah, per kelompok Bapak bagi. Dari kelompok 1 dulu. Oke. Ini KPD-nya. Ini masing-masing ini untuk ini individu. Ini untuk kelompok, satu kelompok isi, salah satu isi, tulis namanya, jawabannya. Kemudian ini per individu isi. Ini ada berapa orang ya? 6. Oke, 6. Di sini ada LKPD individu pribadi, ada LKPD kelompok. Nah, ini untuk kelompok siapa yang isi? Nanti ini tulis dulu nama-namanya. Nah, nanti dikerjakan di akhir ini untuk masing-masing dapat bagian masing-masing. Cuma kerjakan dulu yang ininya. Moderator, ya ada moderator ya. Ada moderator nantilah. Baiklah, kami mempresentasikan akan dibacakan oleh saudara kami ini lah. Sebagai kameraman ini, kemudian yang memegang ini, yang menjawab ini lah. Nah, nanti Bapak menambahkan aja. Oke. 5 menit. 5 menitan lagi lah. 5 menitan lagi. Oke. Alhamdulillah hampir selesai. Ya, waktunya ini habis Bangla, sudahlah. Waktunya habis. Oke, jadi sudah semuanya sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Oke. Udah 3? Sudah. 4? Oh, masih menghias sedikit. Ya, kata Bapak. Nah, jadi proyek kita untuk waktu pembuatan proyek sudah selesai. Sampai waktunya kita ke presentasi. Oke, presentasi. Kita bacakan dulu aturan presentasi. Nah, di sini ada, perhatikan. Langkah-langkah presentasi, mind mapping. Pertama, ini dalam satu kelompok itu diberi waktu 5 menit. Jadi kali 4 kelompok kan 20 menit, oke. Kemudian menunjukkan hasil yang mana nanti maju ke depan berkelompok semuanya kan. Siapkan kamera, HP Anda, siapkan HP Anda yang terbagus, Jadi 2 orang memegang, sebelah sana nantilah, sebelah situ 2 orang memegang, 1 orang membacakan hasil mind mappingnya. Kemudian 1 orang kameramen. Nah, kameramennya jangan terlalu membelakangi lah, samping-samping aja, oke? Nah, hasil dari videonya nanti kita masukkan ke grup sebagai video pembelajaran kita. Jadi kita di sini hari ini media yang kita gunakan adalah kertas karton, mind mapping, kemudian berupa ATK tadi. Kemudian kita juga menggunakan teknologi internet lewat smartphone atau handphone yang Anda gunakan. Handphone fungsinya untuk apa? Untuk menggali materi tadi, kan sudah dilakukan. Yang kedua sebagai alat untuk merekam. Nah, jadi handphone yang kita gunakan sederhana saja, menggali materi dan alat untuk merekam. Kemudian nanti videonya kita bagi di lewat handphone lagi di grup kelas ini sebagai bahan pembelajaran kita. Oke, paham? Paham. Alhamdulillah. Membacakan isinya, kemudian melakukan dokumentasi tadi kan. Kemudian menerima evaluasi dari guru dan kelompok lain. Nah, setelah kalian selesai presentasi, nanti ada moderator 1. Nah, demikianlah presentasi kami. Adakah yang ditanyakan atau dikoreksi? Nah, 1 orang lah. Ya, jadi ada, angkat tangan masing-masing, silahkan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan dan lain-lain, atau sekedar pujian, bisa kan? Oke. Nah, ini kita lakukan presentasi. Siapa yang siap melakukan lebih dulu akan dapat hadiah. Ayo, siapa dulu? Siapa? Oh, kelompok 1. Wah, yang lain? Nah, kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Nih Kak, moderator siapa moderator? Moderator, kameramen. Nih kameramen. Nih siapa? Membaca materi dan menjawab pertanyaan. Oke, sama-sama. Sekarang silahkan mulai presentasinya, dimulai dari moderator. Silahkan, yuk saksikanlah pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin izin mempresentasikan kegiatan kami pada hari ini. Oke, kita mulai saja presentasi Kameramen. kita pada hari ini. Oke, kameramen.
Baca materi. Oke. Baik, di sini saya sebagai pembaca materi, saya akan mempresentasikan tentang diskusi kita pada hari ini, yaitu Samudra Pasai. Yang pertama, Samudra Pasai terletak pada pantai utara Sumatera, dekat kota Lok Sumawe, berada di Selat Melaka. Yang kedua, waktu atau Samudra Pasai itu sendiri pada abad ke-13 sampai abad 16, berdiri tahun 1267 Masehi. Angkat lagi, angkat tinggi. Berakhir Ya, pada tahun 1521 Masehi. Yang ketiga, raja yang memerintah. Yang pertama ada Sultan Molikul Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Oke. Untuk materi ada 4 materi. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada moderator. Ya, ini silakan. Ada tanggapan, pertanyaan, atau tambahan, atau hendak memberi wadai? Silakan. Oke, apa saja yang ingin kalian ketahui silakan tanyakan. Aman? Aktif ayo. Pas aja kah sudah? Atau tulisannya kegenalan atau kehalusan? Oh, kehalusan, tulisannya kehalusan. Oke. Ya, nanti kita koreksi lah. Nah, kehalusan. Gambarnya jelas? Itu susunannya menarik tidak? Menarik, alhamdulillah. Ya. Oke. Demikian presentasi kami pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena mereka ini apa? Yang pertama janji kita dapat hadiah kismin. Nah, silakan bukan miskin, kismin. Nah, inilah untuk kelompok 1 lah. Nah, ini karena aktif. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Aceh. Langsung saja kita mulai pembaca materinya. Dari Lydia. Iya. Silakan bacakan materi. Oke. Jadi kerajaan Islam yaitu Kesultanan Aceh berada di Aceh Reyuk, Aceh Besar sekarang. Masa kesultanan tahun 1507 sampai 1903, abad 16 sampai 20. Silakan. Sudah selesai presentasinya. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya atau tanggapan? Kelompok 1 ada tanggapan? Ya, silakan. Menanggapi dari kelompok 3, untuk tulisannya bisa dibesarin karena kekecilan. Oh, kecilan. Oh iya. Ya, masukkanlah kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, terima kasih. Ya, tanggapi tulisannya aja. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti bisa diperbaiki dan diulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok itu ya, itu apa? Oh, yang kelompoknya di sini diletakkan di sini. Ya, kelompok 1. Oke, ya. Nah, kita lihat pembelajaran kita hari ini, kita refleksi. Coba bisa kita ulangi dengan bahasa yang sederhana, bahasa sendiri tentang keberadaan dua buah kesultanan ini. Bagaimana menurut Anda? Setelah Anda belajar ini, bagaimana tanggapan Anda tentang dua buah kerajaan ini atau kesultanan ini? Ada 4 kelompok yang menyimpulkan. Kita simpulkan bersama-sama. Dari kelompok 1, kita lebih mengetahui informasi zaman dahulu tentang kesultanan. Kemudian dari sini tadi apa? Apa tadi? Mengenal bangsa zaman dahulu. Kemudian dengan sistem pembelajaran seperti ini lebih menarik, ya kan? Lebih mengenal dua buah kerajaan. Dan yang terakhir apa tadi? Bisa mengenal lebih banyak raja-raja dan masa lalu. Jadi kita simpulkan bersama
Itu tadi simpulannya kan. Jadi bahwasanya dengan pelajari dua buah kerajaan atau kesultanan ini, kita telah mengenal tentang masa lalu negara Indonesia yang punya dua buah kerajaan Islam pertama yang besar, dan kita lebih mengenal zaman masa lalu, raja-rajanya, dan pembelajarannya pun semakin menarik dengan cara kita project hari ini kan. Alhamdulillah. Kita akan pelajari kerajaan selanjutnya yaitu Demak. Jadi di rumah nanti tolong dipelajari dulu, dibaca dulu bukunya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup, tadi kan Bapak membagi lembaran LKPD, ya kan? Nah, Bapak beri waktu cuma 3 menit cukup, karena itu sedikit, isinya sedikit. Harap diisi pertanyaannya ada di sana, harap diisi. Yang kelompok diisi dan yang individu diisi. Nah, Bapak beri waktu ya 3 menit. 3 menit. Setelah itu kita tutup, kumpulkan. Kan, silakan. Kelompok itu ya, itu apa? Oh, yang kelompoknya di sini diletakkan di sini. Ya, kelompok 1. Oke, ya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi hari ini sudah berakhir pembelajaran kita. Tugas tes terakhir sudah kita kumpulkan nih untuk nilai kita hari ini. Kita mengambil nilai ada secara individu dengan jawaban, ada secara kelompok, penilaiannya ada di Bapak. Di sini juga ada penilaian individu kan, ada kelompok kan. Nah, jadi Bapak nilai, ambil ini untuk penilaian tugas kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran berjalan dengan baik, lancar. Bagaimana hari ini, senang? Alhamdulillah. Minggu depan apakah seperti ini lagi atau bagaimana? Amin, dapat hadiah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, ilmunya berkah. Mudah-mudahan kita semua bahagia, selamat dunia akhirat beserta keluarga. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama untuk menutup ini dengan doa. Silahkan Bapak pimpin ya doanya ya. Ala hajinni wal hadratin Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli maqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, dengan berakhirnya doa kita hari ini, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, sambung. Amin. Demikian, mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.